min clip, tuliskan yang mengklip. Jadi yang mengklip adalah batas karang nangka. Batas underscore karang nangka. Enter. Nah, oke. Nah, ini sudah terpotong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kacamata Bengkulu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tindak lanjut dari identifikasi potensi wilayah mengenai status irigasi lahan sawah. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung mulai. Oke, baik. Pertama-tama yang kita lakukan adalah silahkan teman-teman membuka Simotandi. Simotandi.pertanian.id. Oke, di sini kita sudah membukanya ya. Pertama kita ganti base layernya agar lebih enak dilihat. Kemudian layer option ini kita checklist. Lalu kita tambahkan batas desa, teman-teman, agar data yang kita dapat hanya berdasarkan batas dari desa yang kita bina. Oke, setelah kita dapat batas desa, kita tampilkan di daftar layer ya. Kemudian kita klik di sini, kemudian perbesar hingga. Nah, oke. Nah, ini sudah masuk ke dalam batas desa kita. Kemudian kita checklist lahan bakunya. Oke, sudah masuk ya teman-teman ya. Nah, kita akan mengambil data LBS ini. LBS yang ada di sekitar batas desa, teman-teman. Oke. Coba kita di sini ya. Nah, jadi LBS di sekitar batas desa akan kita ambil. Nah, bagi teman-teman yang kebingungan bagaimana cara menggunakan Simotandi, silahkan tonton video saya di video sebelumnya agar tidak bingung ya, karena ini seri yang berkelanjutan. Kemudian setelah kita dapat dapat batas desa dan dapat LBS-nya, kita pencet Ctrl Shift I. Nah, ini untuk menampilkan spek elemen, karena di dalam Simotandi itu lahan LBS itu tidak bisa di-download ya teman-teman. Jadi kita perlu mengklik bagian ini teman-teman. Ya, jadi di bagian network, kemudian klik di bagian sini. Nah, oke, ini sudah ada dan video ini sudah juga saya pernah buat pada seri pengambilan data KML di seri si pedas. Cuma ini saya ulangi ya. Oke, setelah kita klik 2 kali, kita ubah bagian sini. Bagian GeoJSON ini kita ubah menjadi GeoJSON, kemudian kasih dan out SR sama dengan 4326. Enter. Oke, kita sudah dapat. Kemudian kita Ctrl S. Kemudian kita kasih nama LBS underscore karang nangka. Kita enter. Nah, filenya sudah di-download. Coba kita lihat di sini. LBS karang nangka. Kurang A-nya ya. Oke. Kemudian kita buka di Notepad. Oke. Setelah kita buka di Notepad, teman-teman, kita buang bagian nul di sini. Nah, nul kita buang dengan cara di replace, jadi Ctrl F. Kemudian geser di bagian bawah sini, replace dengan kosong. Replace all. Close, kemudian kita Ctrl S. Oke, kita close lagi. Nah, kemudian kita ganti ekstensinya menjadi ekstensi GeoJSON. Nah, ekstensi ini itu sudah bisa digunakan di berbagai aplikasi yang mendukung pemetaan spasial. Nah, namun saya yakin beberapa teman-teman tidak punya aplikasi itu, makanya saya akan menggunakan Chrome. Jadi semuanya berbasis online.
agar mempermudah teman-teman. Jadi bagaimana cara mengambil datanya? Kita buka mapsaver.org, kemudian silahkan pilih data yang pertama tadi ya, data yang LBS tadi. Coba kita buka. Nah, ini sudah ada ya. Ini adalah data LBS yang kita download tadi. Kemudian yang kedua adalah kita padukan dengan batas desa. Oke, ini sudah saya siapkan batas desanya. Submit. Nah, ini. Jadi sudah ada dua ya. Kita centang dua matanya. Nah, ini ada batas desa dan ada LBS. Nah, selanjutnya kita akan memotong LBS agar hanya LBS yang ada di batas desa yang kita ambil. Sesuai dari desa wilayah binaan kita. Kemudian di sini ya, pencet konsol. Nah, yang pertama kita lihat di sini. Jadi batas Karangnangka itu berbentuk polyline. Nah, untuk melakukan klip atau pemotongan itu harus poligon. Jadi pertama kita harus ubah polyline ini ke poligon. Jadi kita aktifkan layer di sini ya, batas Karangnangka. Kemudian kita ketikkan min polygon dengan S ya, enter. Oke, coba kita lihat. Nah, ini sudah berganti poligon ya, teman-teman. Sudah berganti poligon. Kemudian kita akan melakukan klip LBS terhadap batas Karangnangka. Kita aktifkan layer di LBS. Oke, kita centang semuanya dulu. Oke, min klip, tuliskan yang mengklip. Jadi yang mengklip adalah batas Karangnangka. Batas underscore Karangnangka. Enter. Nah, oke. Nah, ini sudah terpotong, teman-teman. Jadi hasilnya sudah terpotong berdasarkan batas desa yang kita punya. Jadi ini tanpa menggunakan aplikasi yang berbasis spasial. Jadi kita cukup gunakan Google Chrome agar semua orang bisa menggunakannya. Kemudian selanjutnya kita perlu menghitung luas lahan yang ada di bagian batas desa. Bagaimana caranya? Caranya, teman, kita lanjut ya. Kemudian setelah lahan baku sawah itu terpotong oleh batas desa, selanjutnya kita hitung luas lahan untuk daerah yang sudah terpotong. Bagaimana caranya? Pertama kita pastikan dia ada di LBS. Kemudian kita tuliskan pada konsol kode berikut. Each luas hektar adalah dolar area bagi 10.000 agar satuannya hektar. Dan kita enter. Nah, ini sudah ya teman-teman. Jadi di dalam LBS ini itu sudah ada luas area yang sudah dihitung. Selanjutnya kita tinggal menghitung luas total seluruh desa. Jadi kita ubah ke batas desa. Oke. Ini ya. Kemudian kita masukkan kode yang sama. Each luas area dibagi 1000 ya. Sini ada. Cara cepatnya untuk menuliskan itu tinggal kita pencet kursor atas ya. Dia akan menuliskan kode yang sebelumnya kita tulis. Oke, kemudian kita enter. Oke, jadi dua-duanya sudah ada. Oke, yang pertama coba kita ambil di LBS Karangnangka ya. Kemudian kita ekspor. Ekspornya ke CSV. Ekspor. Oke. Oke, salah. CSV ya. Oh, ini satu-satu teman-teman. Cukup yang di LBS dulu ya. Kita checklist ekspor. Nah, oke. Sekarang kita buka. Nah, ini sudah ada ya. Ini sudah ada luas hektarnya. Jadi bentuknya masih seperti ini. Jadi kita rapikan dengan cara kita blok kolom A. Kemudian data, text to column, pilih delimited, dan next, tab dan koma. Ya. Jadi lihat di sini adalah pemisahnya koma teman-teman. Jadi kita pakai tab dan koma, kemudian kita finish. Oke, sudah terpisah. Kemudian kita insert pivot table, lalu kita oke. Nah,
Kemudian kita lihat luas hektar. Nah, di luasannya adalah 278 hektar. Kemudian selanjutnya kita akan mencari luasan yang satu desa. Dengan cara kita ubah dulu ya. Sini ya, ekspor. Kita pakai yang batas kecamatan desa. Kita download CSV-nya, ekspor. Kita buka. Nah, oke. Nah, luas desa sudah ketahuan juga, teman-teman. Nah, kemudian bagaimana kita tahu ada enggak tidaknya daerah irigasi? Bagian sini ya tadi ya, LBS. Nah, kita coba lihat sini ya. Itu jenis lahan. Nah, ada jenis lahan. Kita pisah dengan jenis lahan. Oke, nah ternyata seluruh desa yang saya bina, desa ini adalah lahannya itu non irigasi. Sini, teman-teman. Bagi teman-teman yang lahannya ada irigasi, pasti nanti akan terpisah dengan sendirinya. Jadi itu teman-teman, terkait dengan penentuan lahan sawah dan lahan non sawah. Di lahan sawah diambil dari sini ya, total lahan. Kemudian lahan non sawah diambil dari total batas desa. Kemudian irigasi diambil juga dari non irigasi dan irigasi yang ada di data simultanedi. Oke. Nah, sekedar informasi untuk teman-teman bahwa non sawah itu masih dihitung dari luas seluruh batas desa. Jadi masih ada bangunan ya teman-teman. Cuma bisa kita anggap itu non sawah. Namun harus diperhatikan bahwa bangunan itu masih terhitung dalam luasan ini. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada episode kali ini. Pada episode selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara mengambil batas desa dari wilayah binaan teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.